terjaga, masih sehat. Alhamdulillah. Harapan yang sangat-sangat kita inginkan. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran kita kali ini, sebelum kita mulai, lebih dahulu Ustadz akan absen nama-nama kalian, siapa yang tidak hadir di kesempatan kali ini. Nanti ya. Yang pertama di sini saya absen. Siapa yang tidak hadir? Gitu ya. Mana Ustadz tadi? Yang pertama Putri Dewi Lasmini. Ya, alhamdulillah. Kemudian Nisa Mardiana. Ya, Nisa Mardiana. Kemudian Listia Ulandari. Hadir, alhamdulillah. Kemudian Ulfa Khairunisa. Ya, Ulfa Khairunisa. Kemudian Hatiti. Hadir. Ya. Belum, namanya ya. Nurul Sakinah, ya. Nurul Sakinah, ya. Oke, semuanya sudah hadir ya, alhamdulillah. Selanjutnya untuk menyingkat waktu sebelum kita lanjut, kita awali kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama kita mengambil berkah, yaitu kita sama-sama membaca doa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas kalian, yaitu Ananda Nisa. Silakan Nisa Mardiana, silakan. Sebelum pelajaran dimulai, berdoa. Ya, sudah selesai ya. Ya, terima kasih anakku Nisa Mardiana sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa pada kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Anak-anakku semua, sebelum kita mulai masuk ke kegiatan inti, terlebih dahulu kita ambil berkah. Kita terlebih dahulu sama-sama membaca ayat Al-Quran atau kalamullah untuk kita ambil berkah. Semoga sukses semua kegiatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mulai membaca ayat Al-Quran. Kita akan baca di sini surah Al-Mujadalah ayat 11. Mari kita sama-sama mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila
kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum saya sampaikan tujuan pembelajaran kita, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1 ya. Bab 1 dengan materi pembelajaran yaitu Al-Qur'an Kitabku. Nah, ini judulnya ya. Kitabku. Ini judul bab 1 materinya ya. Nah, setelah kita ketahui judulnya, baru kita itu Ustadz akan bacakan tujuan pembelajarannya. Di materi Al-Qur'an Kitabku bab 1 ini kita di sini akan membahas tentang pengertian Al-Qur'an. Al-Qur'an ini yang akan kita bahas. Judulnya Al-Qur'an Kitabku, kemudian submaterinya itu pengertian Al-Qur'an. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik. Kita lihat di kertas yang Ustaz sudah kasih. Di sana ada tujuan pembelajaran. Di sana di kertasnya berbunyi, ayo kawan pahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan, menunjukkan pengertian Al-Qur'an menurut para ulama, baik secara bahasa maupun istilah. Oke. Itu tujuan pembelajaran kita di kesempatan hari ini. Ya, kemudian selanjutnya setelah Ustadz menyampaikan tujuan pembelajaran tadi, maka selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti pada kesempatan kali ini, sebagaimana kita ketahui tadi kita sudah membahas judul materi kita pada kesempatan ini tentang Al-Qur'an Al-Qur'an adalah Kitabku. Kemudian submaterinya adalah pengertian Al-Qur'an. Nah, jadi apa namanya? Ustaz saya mau tanya dulu. Siapa yang tahu apa pengertian Al-Qur'an secara umum? Siapa yang tahu? Coba. Ya, Nisa, anakku Nisa Merdiana. Apa itu? Al-Qur'an adalah firman Allah. Betul sekali. Oke, Al-Qur'an adalah firman Allah. Kemudian siapa lagi yang tahu? Saya Ustaz. Ya, siapa tadi? Ulfa ya, apa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah pertama tadi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul sekali, Nisa Merdiana. Apa namanya? Ulfa, gitu ya. Nah, ini Nisa Merdiana tadi. Kemudian siapa lagi yang bisa? Ustaz. Ya, Hatifi, ayo. Melalui perantaraan Malaikat Jibril. Bagus. Tidak ada yang leset, semua jawabannya pintar-pintar semua ya. Hebat. Kemudian siapa lagi yang tahu? Ustaz. Ya. Bernilai ibadah apabila dibaca. Bernilai ibadah apabila kita membacanya. Kalau kita baca Al-Qur'an seperti tadi kita sudah baca Al-Qur'an, kita mendapat pahala di sana gitu ya. Ada nilai pahalanya. Kita dapat ibadah, bernilai ibadah di sana kalau kita membacanya. Itu hebatnya Al-Qur'an. Tidak kayak kitab-kitab yang lain, kitab agama-agama lain gitu ya. Dan di sini kita sangat dihargai oleh Allah. Apabila kita baca saja meskipun kita belum pahami isinya, kita dapat pahala, kita dapat ganjaran pahala di dalamnya. Kemudian siapa lagi yang bisa? Ya. Berbahasa Arab. Ya. Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang berbahasa Arab, bukan bahasa Tionghoa gitu ya. Bukan bahasa Cina, tapi
boleh dia itu ditranslate, dialih bahasakan ke bahasa-bahasa lain terserah, tapi bahasa aslinya adalah tetap bahasa Arab, dan bahasa Arab itu banyak. Akan tapi di sini memakai bahasa Arab suku Quraisy gitu ya, karena Nabi kita Nabi Muhammad adalah orang Quraisy. Makanya bahasa asli bahasa Arabnya adalah bahasa Arab Quraisy di Mekah sana gitu ya. Oke, paham? Itu luar biasa. Itu pengertian Al-Qur'an secara umum. Yaitu kita akan melihat peta konsep ya, untuk menambah pemahaman anak-anakku semua dalam materi pelajaran pengertian Al-Qur'an ini. Maka Ustadz akan di sini akan menampilkan peta konsep. Peta konsepnya sudah saya kasih masing-masing, yaitu ada sudah di situ ya. Peta konsepnya seperti ini, yaitu peta konsep pengertian Al-Qur'an. Pengertian Al-Qur'an di sini dibagi menjadi dua segi, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa ini ada 3 ulama di sana yang punya pendapat tentang definisi Al-Qur'an dari segi bahasa, yaitu yang pertama Al-Lihya'i, kemudian yang kedua Asy-Syafi'i, yang ketiga Asy'ari, kemudian Asy'ari. Kemudian dari segi istilah ada 3 ulama juga, yaitu yang pertama pendapat Syekh Muhammad Qudari, yang kedua Sudoti Said, dan yang ketiga Syekh Muhammad Abduh. Nah, itulah peta konsep pengertian Al-Qur'an yang bisa menambah pemahaman anak-anakku menjadi lebih mendalam dan lebih teratur dalam mengkaji, meneliti, menelaah pengertian Al-Qur'an dari segi bahasa maupun istilah ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Setelah Ustaz nanya tadi tentang pengertian Al-Qur'an secara umum, selanjutnya kesempatan kali ini di kegiatan pembelajaran kali ini Ustaz akan memakai metode pembelajaran discovery learning. Artinya adalah siswa akan dibagi beberapa kelompok dalam memahami pembelajaran kita kali ini tentang pengertian Al-Qur'an menurut para ulama, baik dari segi bahasa maupun istilah, seperti tujuan pembelajaran tadi yang sudah kita bahas. Nah, di sini Ustadz akan bagi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, jadi saya bagi kelompok dulu, ini kelompok 1 ya, 2 orang. Ini kelompok 2 orang ya. Dan ini kelompok 3 orang. Dan ada masing-masing dari segi bahasa ada 3 ulama di sini yang akan kita bahas pendapatnya gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ulama 1 baik dari segi bahasa maupun istilah. Pengertian Al-Qur'an dari segi bahasa maupun istilah yang dia akan bahas nanti, presentasikan di tempat juga. Kemudian ini ulama 2-nya, itu baik dari segi bahasa maupun segi istilah. Kemudian ini ulama yang 3 baik dari segi bahasa maupun istilah gitu ya. Jadi dalam dari segi bahasa ada 3 ulama, pendapat ulama di sini yang membahas tentang pengertian Al-Qur'an. Nah, ini kelompok 1 yang bahas gitu ya. Kemudian dari segi istilah ada 3 ulama juga. Nah, jadi ulama yang satunya yang pertama itu kelompok 1 juga yang bahas. Itu maksud saya. Kemudian yang kelompok 2 membahas tentang ulama nomor 2 baik dari segi bahasa maupun istilah. Kemudian yang kelompok 3 membahas tentang pendapat para ulama yang nomor 3 baik dari segi bahasa maupun istilah. Nah, ini saya kasih lembar kerja peserta didiknya, silakan terima ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik gitu ya. Oke.
dilihat dengan seksama. Materinya sudah ada di sana. Materi YKBI sudah ada. Kemudian di sana juga ada evaluasi pembelajaran di sana. Di terakhir ada soal isi di sana yang harus dijawab oleh kelompok nanti. Tapi sebelum itu kita akan menonton video terlebih dahulu terkait masalah pengertian Al-Quran, baik dari segi bahasa maupun istilah menurut para ulama. Oke. Untuk menambah pemahaman kita tentang materi pembahasan kita tentang pengertian Al-Quran kali ini, kita akan sama-sama menonton video di laptop ini ya, tentang pengertian Al-Quran. Oke, mari kita sama-sama saksikan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, walaupun perjumpaan kita sekarang ini baru bisa melalui daring atau dalam jaringan, belum bisa bertatap muka secara langsung karena kondisi keadaan kita sekarang ini yaitu sedang dalam masa pandemi, dan mudah-mudahan kondisi ini pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka, kita bisa belajar seperti biasanya di dalam kelas. Oke, mari kita mulai dan mari kita simak bersama-sama ya. Nah, yang pertama kita akan membahas Al-Quran. Kata-kata Al-Quran mungkin kalian sudah sering mendengar atau bahkan menyebutkan. Dan mungkin di antara anak-anakku sekalian ada yang sudah tahu apa sih itu Al-Quran. Ya. Atau mungkin ada yang sama sekali tahu Al-Quran itu seperti buku yang biasa dibaca, kan? Tapi belum tahu apa sih Al-Quran itu sebenarnya. Al-Quran ini berasal dari kata kerja. Ya, setelah kalian menonton video tadi di laptop, dan selanjutnya tadi sudah saya suruh merangkumnya, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil rangkuman dari video yang sudah ditonton, kemudian hasil rangkuman dari materi yang ada di LKPD oleh masing-masing kelompok di sini ya. Jadi kami persilahkan sama-sama simpulan atau rangkuman dari kelompok 1. Silakan. Kesimpulan kami dari kelompok 1, pengertian Al-Quran dari segi bahasa menurut Al-Liyani adalah berasal dari kata Quranan yang berarti bacaan. Sedangkan dari segi istilah menurut Syekh Hudaibid ialah 1. Al-Quran ialah sebuah lafaz firman Allah. 2. Berbahasa Arab. 3. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Dan disampaikan secara Oke, itulah presentasi dari kelompok 1. Oke, mana hasilnya? Kita dengarkan presentasi atau hasil rangkuman dari kelompok 2. Silakan. Kesimpulan kami dari kelompok 2 adalah dari segi bahasa menurut Asy'ari ialah Al-Quran berasal dari kata korona berarti menggabungkan sesuatu. Dari segi istilah menurut Subukisari ialah 1. Al-Quran adalah kitabullah. 2. Mengandung mukjizat. 3. Ditulis dalam mushaf. Terus 4. Bernilai ibadah ketika membacanya. Terima
Oke, kita dengarkan sama-sama presentasi dari kelompok 3. Silakan. Kesimpulan kami dari kelompok 3 adalah pengertian Al-Quran dari segi bahasa menurut Asy-Syafi'i adalah Asy-Syafi'i, ya. Al-Quran itu adalah bentuk kalam atau hanya sebuah nama. Sebuah nama. Karena dari dulu dia adalah nama bagi kitab suci umat Nama Islam, bagi kitab suci sama umat Islam. seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Zabur, ya, bagus. Adapun dari segi istilah menurut Syekh Muhammad Abduh ialah satu, kitab yang ditulis dalam mushaf. Ya, Dua, ditulis dalam mushaf. Yang kitab kedua, yang dipelihara dengan cara dihafal oleh umat ya, Islam. dipelihara dengan cara dihafal oleh umat Islam. Itulah cara pemeliharaan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya, firman Allah. Ya Allah tetap akan menjaga Al-Quran dengan cara dihafal oleh umat Islam. Nah, terima kasih kelompok 3. Oke, setelah kita dengarkan sama-sama tadi penjelasan dari masing-masing kelompok, hasil rangkuman dari masing-masing kelompok, selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup. Ya, di kegiatan pembelajaran kita pada hari ini kita akan tutup. Sebelumnya kita akan evaluasi terlebih dahulu hasil kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan cara kalian buka di lembar kerja peserta didik NKPD-nya. Di bagian akhir di sana ada evaluasi pembelajaran, yaitu dengan cara menjawab soal kisah, ya. Sejauh mana pemahaman kalian tentang pengertian Al-Quran atau realisasi dari tujuan hasil pembelajaran yang sudah kita dapatkan di kegiatan pembelajaran kali ini. Ada 5 soal di sana isinya, ya. Silakan anak-anakku jawab. Siap? Siap. Semangat. Oke, silakan isinya jawab sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Ada 5 soal di sana, dijawab. Silakan. Selanjutnya setelah saya kasih evaluasi tadi ada 5 soal esai di sana dan sudah dijawab. Selanjutnya sudah saya periksa semuanya, alhamdulillah maksimal hasilnya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini sudah ada hasilnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tindak lanjut. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini ada tindak lanjutnya, yaitu untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keotentikan Al-Quran. Apa? Keotentikan Al-Quran. Itulah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama kita tutup dengan membaca doa yang akan ditutup, akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Al-Fatihah. Selesai. Ya, tadi anakku, akhirnya saya akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la